Halo, namaku Bima. Aku adalah anak kuliahan dan tinggal bersama ibuku. Dan aku mempunyai hubungan rahasia dengan dokter pribadiku yang super hot. Berawal sejak aku menderita sakit beberapa bulan yang lalu. Aku sakit dan tidak berani bilang ibuku. Ibuku sangat overprotective, apalagi sama kesehatanku. Ibuku trauma karena beberapa waktu yang lalu ayahku sakit dan tidak bisa sembuh. Sampai akhirnya ayahku meninggal. Ibuku tidak mau hal itu terjadi padaku. Makanya ibuku jadi overprotective sama aku. Bahkan cuma bersin-bersin atau batuk aja, aku selalu dibawa ke rumah sakit. Tidak cuma itu, ibuku juga melarang semua cewek berpacaran denganku. Dan aku tidak boleh pergi keluar rumah selain urusan kuliah. Aku merasa seperti dikurung dalam sangkar dan tidak bisa keluar. Tapi aku tetap sayang sama ibuku. Dan aku anggap ini adalah tanda kasih sayang ibu kepadaku. Suatu hari aku merasa demam dan kurasa sudah berhari-hari aku menyembunyikan ini dari ibuku. Tapi tetap saja, sepandai apapun aku menyembunyikannya, ibuku tetap akan tahu. Begitu tahu aku sakit, ibu langsung membawaku ke rumah sakit. Selama perjalanan, aku mengeluh kepada ibu karena aku rasa cukup dengan istirahat di rumah saja bisa sembuh dan tidak perlu ke rumah sakit. Pas sudah sampai rumah sakit, aku terkejut dan tertegun karena aku melihat dokter yang memeriksaku. Dan ibuku memberitahu nama dokter tersebut. Namanya Dokter Tia. Dokter Tia ini cantik sekali. Dan aku rasa aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat aku dibawa ke ruangan Dokter Tia, aku semakin deg-degan dan gugup. Untungnya Dokter Tia ini sangat baik dan bisa membuat aku nyaman dan nggak deg-degan lagi pas diperiksa. Awalnya aku kira dokter yang memeriksaku ini baik kepadaku hanya karena menjalankan tugasnya sebagai dokter. Tetapi lama-lama, aku mulai merasa ada hubungan spesial antara aku dan dokter Tia. Sejak itu, dokter Tia jadi sering ke rumah untuk memeriksa kondisiku secara berkala. Ibuku yang memintanya untuk menjadi dokter pribadi keluargaku, karena ibuku sudah percaya kepada dokter Tia. Aku tambah terkejut saat tahu ternyata dokter Tia akan pindah tempat tinggal satu kompleks denganku. Dokter Tia akan tinggal di kontrakan depan rumah milik tetanggaku. Aku tidak percaya dokter Tia akan menjadi tetanggaku dan hubunganku dengannya menjadi lebih akrab. Dan aku makin menyukainya. Aku rasa ini takdir. Aku merasa beruntung karena waktu itu aku harus sakit dan dibawa ibuku ke rumah sakit agar dipertemukan dengan dokter Tia. Apalagi saat aku tahu kalau dokter Tia akan tinggal berdekatan denganku. Namun sebagai pasien, dokter Tia bilang kalau aku tidak bisa mengencani dia. Tapi aku tidak menyerah dan seolah paham dengan apa yang dikatakan dokter Tia. Aku tidak buru-buru dan memang sebaiknya aku harus fokus sama kesehatanku dulu supaya cepat sembuh. Aku mulai memberanikan diri untuk mengajak dokter Tia kencan setelah selesai check up di rumah sakit. Ehm, Awalnya aku ditolak. Meskipun awalnya dokter Tia menolak, namun ajakanku yang kedua ini akhirnya diterima asalkan aku sudah sembuh total dari sakitku ini dan tidak menjadi pasiennya lagi. Setelah aku sembuh, dokter Tia mengajakku ke rumahnya. Sejak saat itu, aku mulai kencan dengannya. Aku menghabiskan malam dengan nonton film berdua dengan mesra dan seperti di surga. Aku tidak menyangka aku sedang mengencani wanita yang paling sempurna yang pernah aku temui. Dokter Tia usianya 10 tahun lebih tua dari aku. Tapi kami tidak peduli. Lagi pula, aku akan segera lulus kuliah dan aku ingin menjadi seorang arsitek. Tapi ada satu hal yang membuatku cemas. Ibuku. Sejak aku kencan dengan dokter Tia, aku sering pulang larut malam dan selalu beralasan kalau aku sedang belajar kelompok kepada ibuku. Awalnya kami pacaran diam-diam, alias ya backstreet agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi akhirnya aku dan dokter Tia sepakat untuk serius dengan hubungan kami dan akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aku mengajak dokter Tia ikut pulang ke rumah. Kebetulan saat itu ibuku belum pulang dari kerja. Saat ibuku pulang kerja, ibuku kaget melihat aku dan dokter Tia ada di rumah. Ibuku mengira aku sakit lagi. Tetapi aku mengatakan pada ibu bahwa aku tidak sakit. Dan dokter Tia
menjelaskan kalau dia datang bukan sebagai dokter, tetapi sebagai calon menantu. Eh, Ibuku jelas sangat marah. Aku dan dokter Tia sudah berusaha menjelaskan kalau kami sudah saling jatuh cinta sejak aku sakit dan dirawat oleh dokter Tia. Tapi tetap saja ibuku tidak mau merestui. Ibuku tidak mau pisah tempat tinggal denganku dan pastinya takut kalau aku nanti kenapa-kenapa saat sakit. Selain itu, usiaku dengan dokter Tia yang lumayan jauh membuat ibuku semakin yakin untuk tidak merestui hubungan kami. Tapi lama-kelamaan, ibuku luluh. Karena aku sering mengunjungi rumah dokter Tia dan akhirnya ibuku merestui hubungan kami. Ibuku merestui hubunganku dengan dokter Tia dengan syarat aku harus tinggal di samping rumah ibu. Ibuku juga berbicara sama dokter Tia agar dia berjanji untuk merawat dan membawaku ke rumah sakit kalau aku sakit. Sekarang aku tinggal bersama dokter Tia dan aku sangat senang sekali. Aku pun tidak perlu khawatir kalau aku sakit. Aku tidak perlu ke rumah sakit lagi karena aku punya dokter pribadi yang akan selalu mengobatiku. Aku tidak percaya dan kayak lagi mimpi. Hubunganku dengan dokter pribadiku sudah resmi. Dokter Tia adalah wanita yang paling cantik yang pernah aku temui.